Ya, pendapat kita sih ya biasa-biasa aja ya. Kita kan belum ada ya rencana atau umpamanya ya apa niat untuk apa ya, belum ada arah-arah untuk menantu sekarang. Jadi kita biarin aja lah orang kriteria, orang punya kriteria ini itu, biarin aja. Saya kan punya anak, istilahnya cowok ada cewek. Jadi belum sampai sekarang belum ada yang menyampaikan baik anak-anak saya semuanya, Pak saya mau punya istri, Pak saya mau bersuami lagi. Nggak ada, belum. Jadi belum ada arah-arah kita ke situ. Jadi biarin aja orang heboh dengan pendapatnya, dengan pemikiran. Nggak ada urusan kok sama kita. Bahwa saya punya anak, oke lah saya paham ya maksud kalian. Saya punya anak perempuan sekarang sepuji. Nah, si Tori dekat. Yang akan melamar anak saya itu sifatnya adalah si Tori dan keluarganya, bukan saya. Kan Tori yang suka ke anak saya sekarang. Itu saya yang menentukan kriterianya. Saya yang mau menjawab apa saya mau menjadi mertua apa kagak. Sindiran keras buat? Waduh, itu bukan ranahnya aku untuk bicara ya. Balik lagi aku nggak mau menanggapi hal-hal yang di luar kapasitas aku. Jadi mungkin ditanyakan ke yang bersangkutan. Nggak tahu itu, aku benar-benar nggak bisa jawab. Anak saya itu alhamdulillah nggak ada masalah. Ngapain orang menyebut-nyebutkan, ngapain orang ini? Anak saya apa adanya. Kami hidup apa adanya. Tidak terlalu banyak menuntut. Kami jalan hidup kami seperti air mengalir aja. Alhamdulillah sejauh ini tidak ada masalah. Kan kategori masyarakat yang taat hukum, taat apa juga kami. Kan tidak ada macam-macam. Ngapain lah semuanya itu dipersoalkan. Tidak ada yang perlu dikesalkan. Ngapain dikesalkan? Mereka kan pacaran. Masa seseorang pacaran harus kita berkenalan dengan orang tuanya, harus anak saya berkenalan dengan seseorang pacaran dengan misalnya pacaran dengan katakanlah dengan anak kamu, masa anak saya harus berkenalan dengan orang tua? Enggak lah, kan pacaran. Belum ada rencana untuk ke jenjang keseriusan, belum ada jenjang untuk pernikahan. Ya biarin aja lah, berkembang, berjalan seperti apa adanya, bagaikan air mengalir. Aduh, kalau itu sih saya nggak tahu mau jawab apa ya. Kan bukan saya orang ininya. Ya mungkin lebih ke ini aja sih, kalau apapun yang dijalani lebih fokus, lebih konsisten, terus lebih banyak mikirin masa depannya dia mau bikin apa. Harus lebih dimatangkan semuanya, persiapan segala macam. Saya nggak ada urusan sama orang. Saya nggak mau melamar ke situ. Ngapain? Anak saya perempuan. Nah, sekarang umpamanya seseorang mau melamar anak saya, ya saya tanya, saya pikirkan, saya baca sesuai dengan naluri yang ada sama saya. Anak saya ternyata suka, ya sudah. Ngapain? Oh, orang sana orang sini mau bikin syarat ini itu segala, biarin aja mereka. Kita aman-aman damai-damai adem-adem. Kalau bagi saya syaratnya enggak susah-susah saya. Bagi saya yang utama asal anak saya itu suka. Ya. Anak saya itu menurut pemikiran saya, menurut penilaian saya nanti akan mengalami hidup yang baik, suaminya bakal sayang, dia bakal hidup bahagia menurut pemikiran saya. Ya, bagi saya udah nggak terlalu banyak. Aku sama Tori sama Fuji itu alhamdulillah sampai hari ini masih chat, maksudnya suka chatan, DM apa, nggak ada masalah, baik-baik aja. Dan bagi aku dia anak yang baik, anak yang sopan. Biarin aja lah orang, apa kata orang, masa bodoh lah kita lagi sekarang. Kenapa? Karena orang baik, dia pasti akan berkata baik. Ya, karena sejauh ini kita alhamdulillah berbuat baik. Saya yakin. Dan orang masyarakat, para netizen sekarang sudah pintar semua. Dia sudah tahu. Jadi nggak perlulah kita terlalu muluk-muluk segala macam. Mas Didi nggak suka menjanji-janjikan kok. Mas Didi nggak pernah menjanji-janjikan. Sama saya juga nggak pernah. Jadi kalau memangnya belum bisa ya belum bisa gitu loh. Karena kalau dulu kan yang namanya kita belum dapat restu dari orang tua, kita harus dapat restu dulu orang tua, keluarga. Kita kan menikah kan bukan hanya kepada
sesama kita antar kita gitu kan dengan pasangan kita. Tapi kan kita menikah kan ada banyak orang-orang yang harus kita satukan gitu kan dari kedua belah pihak. Saya rasa banyak pertimbangan dari beliau gitu. Kalau menurut saya tuh saya nggak bisa ngejelasinnya ya, maksudnya itu Mas Didi punya penilaian sendiri tentang permasalahannya dengan masing-masing perempuan gitu loh. Ya kalau dari saya sih memang tidak pernah dijanjikan apa-apa gitu loh, tidak pernah menjanjikan apa-apa. Aku nikahkan secara resmi, enggak kok, dia nggak pernah menjanjikan itu. Saya sih nothing tulus aja, jalan ini aja. Kalau memangnya ya namanya orang punya rencana ya ada gitu loh. Saya berdua punya rencana, saya mau nikah resmi nih after ini, mungkin keburu almarhum meninggal gitu kan. Ya udah deh, setelah almarhum meninggal, selesai ya masa berkabung baru kita menikah gitu kan. Ternyata begini ya kan. Jadi tidak ada tuh Mas Didi tuh menjanjikan saya kamu pasti akan saya resmikan atau apa, nggak ada. Tapi kan setiap perempuan mungkin beda-beda kasus gitu loh, beda-beda cerita. Jadi saya nggak bisa menjudgment bahwa Mas Didi itu tukang menjanjikan, enggak. Kalau menurut saya dia nggak pernah menjanjikan apa-apa kok. Makanya itu bukan statement dari yang bersangkutan, yaitu mempelai. Berita sepihak dan itu hoax. Dan kita akan mengusut peristiwa hari ini dan akan memproses kabar ini. Karena begini, kesannya sudah merugikan citra dari Mas Didi dan Mbak Cita. Seolah-olah ada sesuatu yang ditutup-tutupi, ada kabar bahagia yang tidak di-share ke pihak publik, termasuk teman-teman media. Karena suatu kabar media, kabar yang baik dari yang bersangkutan pasti akan di-share ke teman-teman media. Kan mestinya yang menyebarkan itu, mengabarkan adalah, terbaik itu adalah calon mempelai. Kok ini bisa-bisanya ada orang yang bukan pada tempatnya, porsinya, wewenangnya memberitakan itu dan menyebarkan kabar itu ke teman-teman. Tadi disebutkan ada apa? Ada apa? Surat apa? WhatsApp apa? Iya, pesan singkat. Pesan singkat disampaikan ke grup wartawan. Nah, itu siapa yang menyebarkan? Siapa aja kita akan proses ini. Ya, kaget enggak, cuman aku ya mudah-mudahan ini yang terbaik untuk Mas Didi, ini yang terakhir untuk Mas Didi. Saya doain mudah-mudahan, karena satu frekuensi, mereka tuh kan sama-sama di dunia musik ya kan. Mas Didi tuh suka dengan musik kan, otomatis dengan Mbak Cita mungkin sama-sama satu frekuensi. Saya doakan semoga mereka menjadi pasangan yang terakhir lah untuk Mas Didi terutama gitu, saya doakan. Tanggapannya saya apa ya? Ya setiap manusia kan punya pola pikir tentang menghadapi dan menjalankan segala keputusan hidupnya kan beda-beda kan. Kalau aku mungkin beberapa kali ini kesalahan ini buat saya pukulan yang sangat luar biasa gitu loh untuk mengambil suatu keputusan. Kemarin aja sama Mas Didi aku nggak sesingkat itu mengambil keputusan itu. Jadi aku banyak pertimbangan gitu untuk menikah sama Mas Didi. Tapi ternyata masih gagal gitu kan. Nah ini apalagi nih, nanti nextnya ke depan kalau buat saya nggak akan semudah itu untuk mengambil keputusan untuk menikah lagi. Jadi sekarang saya lebih fokus untuk anak saya, anak gitu, dan keluarga saya, kan ibu saya masih ada gitu kan. Yang terutama itu sih yang terpenting. Wah saya senang lihat dia wanita yang bertalenta ya, bertalenta banget anaknya. Terus udah gitu mau diajak mungkin bisa dikatakan cocok sama Mas Didi lah, kalau menurut saya cocok sama Mas Didi, itu aja. Saya masuk objek perkara itu. Anda bisa berpendapat punya hak untuk melakukan suatu perjanjian tersebut, maka dia berhak melakukan perjanjian. Pak, yang berhak melakukan perjanjian itu hanya orang yang cakap saja. Nah, tidak cakap titik. Boleh tidak cakap? Ya kalau tidak cakap tidak bisa. Nah, itu dia saya itu. Itu saya tanya, kita selesaikan. Profesional apa sedikit? Jangan
sebenarnya apa nih yang mau ditanyakan? Sebenarnya kami ini malu, ya. Malu itu bukan dalam rangka apa. Advokat ini ya teman-teman, ya harus jadi contoh teladan, ya. Yang ditunjukkan ke masyarakat itu haruslah yang baik-baik, ya. Karena kami ini advokat ini dianggap mengerti hukum. Tapi tadi sama-sama kita lihat ya teman-teman ya, walaupun itu bukan kami yang lakukan ya, bukan dari kubu tergugat ya Pak Agung ya, bukan dari kubu tergugat Pak Umar, tapi dari sebelah sana, aduh itu ada contoh yang kurang baik disaksikan oleh masyarakat. Dan lagi-lagi ya dari kubunya Pak Rasman, kenapa sih selalu hobi sekali gitu di pengadilan itu bikin gaduh, berisik, teriak-teriak itu kan nggak pantas dilihat oleh masyarakat ya. Apalagi tadi forumnya kan forum apa namanya pengadilan ya, di pengadilan yang terhormat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sudah berulang kali loh gitu loh ya. Dulu pertama saat kami menunggu mediasi dia datang ke kami teriak-teriak apa maksudnya ya, terus tadi di pengadilan sendiri sampai mengancam akan melaporkan hakim gitu kan, tadi teman-teman lihat sendiri pasti laporkan itu hakim ya. Lalu tadi juga menunjuk kepada pihak kami ya, kepada pihak kuasa hukum tergugat, akan saya kuliti gitu. Maksudnya itu dikuliti itu apa gitu kan? Pak Rasman udah berubah jadi apa namanya perajin kulit gitu kan? Atau misalnya buka kedai minuman ular, itu harus dikuliti dulu ular gitu kan? Atau mau kuliti apa maksudnya gitu loh? Kok ngelihatnya ke kami gitu loh? Padahal kan cukup saja silakan dia bertanya kepada saksi, kepada ahli yang dia bawa. Dengan Bu Ida dari satu pesawat, saya ini insya Allah alhamdulillah 1 minggu itu saya di Jakarta itu 1 malam, besok udah terbang lagi. Jadi saya itu sidang di mana-mana, kepala daerah, pengusaha. Jadi bukan apa-apa ya, mereka bukan malah mempertahankan argumentasi hukum mereka untuk membela secara administratif atau perdata kliennya, tapi merembet kemana-mana. Ijazah saya, benar kan ditanya kemarin, yang laminating lah, itu ada di sini saya lihat. Jadi mereka nih gayanya macam-macam, ada yang gaya bencong, ada yang gaya sok hebat. Nah ini Bung Leo kita ini punya ormas, jangan bolak-balik dipancing nanti ribut, ya. Jadi yang kedua, cara bertanyanya menyudutkan dan nampak bahwa mereka itu kewalahan. Catatan saya dalam persidangan kali ini ya, tadi memang ada sedikit keributan, tapi sebenarnya menurut kami sebagai kuasa hukum itu merupakan suatu ketidakprofesionalan dari kuasa hukum tergugat, di mana logika sesat ya. Sebenarnya untuk persidangan kode etik, pengadilan pajak dan pihak yang ditarik dalam gugatan itu adalah wewenang daripada penggugat, sehingga apabila menyasar masalah pajak, masalah kode etik itu ada tempatnya, bukan pada persidangan perdata. Namun dalam hal ini penggugat tidak menarik pihak tersebut, apakah itu klinik, apakah itu firma, itu tidak dipermasalahkan sama penggugat. Namun itu ditanyakan berulang kali oleh kuasa hukum tergugat, dan sudah dijelaskan dalam pasal 1320 tadi itu merupakan cakap yang dimaksud sebagai objek orang, subjek orang yang melakukannya. Jadi kesesatan berpikir, kesesatan logika hukum daripada kuasa hukum tergugat tadi sangat kami sayangkan, sehingga itulah yang membuat agak ada sedikit perdebatan yang menurut kami tidak perlu. Saya tambahkan sedikit, saya minta kepada seluruh pengacara pihak, mohonlah kita belajar profesional, jangan menantang dengan mata tajam seolah memancing-mancing emosi. Boleh kita berperkara, di luar perkara kita bersahabat loh. Karena profesi ini bukan harus di sini saja, bukan harus ini aja perkara. Suatu saat kita bisa duduk sama dalam satu perkara yang sama. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.